La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah berjanji, bersumpah dalam Al-Quran. Ya, Allah menyampaikan, saya bersumpah, kata Allah, dengan akan tibanya pasti hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu banyak orang yang akan mencela diri, menyesali diri. Ya Allah, kenapa saya berbuat ini, ya Allah? Ya Allah, kenapa saya begini? Ada sampai di bawah, sampai kiamat itu. Ada kondisi jiwa yang maaf ya, tidak bisa menguasai dengan baik nafsunya. Dia punya bekal kebaikan, tapi juga sering berbuat salah. Bahkan nanti yang paling hebat, kita akan sampai pada pembahasan ahli surga pun ada yang menyesal. Tapi penyesalannya berbeda dengan yang ini. Ya, penyesalannya tentang tingkat surganya. Jadi nanti kalau insya Allah kita semua masuk surga, itu disebutkan di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915, disebutkan waqra waqar. Silahkan Anda naik ke surga dengan membacakan bacaan Quran yang biasa dibacakan saat di dunia. Fa inna akhir qira'atika akhiru manzilatika. Maka akhir bacaan Quran Anda, di situ tempat tinggal Anda. Jadi kalau Anda cuma biasa baca sedikit 5 ayat, wa ulaika humul muflihun, Anda berhenti di situ, itu tempat tinggal Anda. Anda nikmati keindahannya. Tapi teman Anda, Masya Allah, biasa membaca 10 ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Begitu Anda 5 ayat, teman Anda naik lagi ke atas terus, dan setiap naik tingkatnya lebih indah. Maka yang 5 ini mulai menyesal, ya Allah, kenapa saya nggak teruskan sampai seperti si fulan 10 ayat. Yang 10 ayat menyesal karena temannya 20 ayat naik lagi, Masya Allah. Ya. Sampai anak-anak di Palestina itu, kalau sudah 30 juz, termasuk di Libya dulu kami, ya kalau sudah 30 juz, anak 4-5 tahun, itu candanya sama anak-anak yang usia yang sama, baru hafal 15 juz, 20 juz, dia akan katakan, nanti kalau saya sudah di atas ya, kamu masih di bawah, saya dadahin kamu di bawah. Antum ada di mana? Nah, jadi ayo coba kita lihat kan, kenali diri kita. Jangan-jangan antum sibuk dalam urusan dunia, lupa bahwa antum akan meninggal. Dan padahal Anda yakin kapan saja akan meninggal. Mungkin hari ini, ya kan? Kita yakin sebetulnya. Tapi pernah nggak kita siapkan bekal untuk pulang? Ya, jadi sekian ahli dunia yang ada, kenapa nggak buat ahli akhirat? Di rumah antum ada berapa orang sih? 5 orang, mau jadi ahli dunia semua. Sedangkan dunia akan ditinggalkan. Kenapa tidak satu disiapkan jadi ahli akhirat? Dan tidak ada ruginya. Keuntungannya akan banyak gitu. Antum siapkan satu akan memberikan warna pada yang lainnya. Apalagi kalau semuanya menjadi ahli akhirat tanpa melupakan dunia. Itu yang indah. Bisa turunkan dulu. Jadi ada nanti kondisi-kondisi dalam jiwa kita yang kadang berbuat salah tapi kita menyesali itu. Kenapa tadi saya marah? Kenapa tadi saya mencela dia? Ya Allah, salah saya. Kenapa saya mengumpat barusan? Pasti kalau Quran sudah sebutkan, saya berikan rumus tafsirnya ya. Kalau di Quran disebutkan sifat tanpa merinci kepada orang, kapan kejadiannya, itu tandanya setiap manusia punya potensi untuk bisa mengalami itu. Saya punya keyakinan, setiap kita pernah mengalami itu. Ini. Jadi, pilihannya hanya ada 2. Apakah kita ingin mendapatkan suasana tenang ini, sehingga tidak banyak menyesali perbuatan kita, sibuk menyesal, lupa beramal pada akhirnya. Atau yang kedua, kita sibuk menyesali diri sendiri, tapi tidak ada usaha untuk berubah. Bahkan yang paling fatal nanti, nafsu menguasai dirinya sampai muncul pada ke kondisi yang ketiga. Itu tertutup keadaan dirinya, bahkan diistilahkan dengan nafsul mayyitah. Ada istilah maridah, ada istilah mayyitah. Ya, ada terambil dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat yang ke-10. Posisi paling kanan di pertengahan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada orang yang hatinya, kalbunya kemudian sakit, banyak dikuasai nafsu, ya, karena itulah kemudian, mohon maaf, dia sudah tidak peka lagi. Ya, mendengar adzan, bukan cuma nggak mau sholat Pak, marah-marah. Ada yang gitu, dengan adzan marah, padahal muslim dan mengaku beriman. Ya, Pak, tolong Pak, jangan suaranya jangan kenceng-kenceng di masjid ya. Masya Allah, ya kan? Padahal dia beriman, mengaku beriman, harusnya bersyukur. Ini masjid, ini rumahnya, dan Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada dia, mic-nya juga kesini mengarahnya, gitu kan? Ya, ketika dia mau sholat gampang, gak usah pasang alarm. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang demikian. Ada yang menghadapi puasa, sudah gak enak perasaan. Orang nunggu-nunggu, dia sudah gak enak. Kapan puasa? Insya Allah sebulan lagi. Ah, kok cepat amat ya? Masya Allah. Lain kondisinya, gitu kan? Yang normal tidak. Alhamdulillah ya Allah. Kalau bisa Ramadan lebih cepat lebih baik. Ini lain. Nah, ayo sholat. Sholat apa lagi, Ma? Isya. Kan barusan sholat maghrib. Kok sudah ada sholat lagi? Itu kondisi-kondisi yang beda tuh.
Makanya nanti kita akan turunkan, setan akan menggoda dengan berbagai hal, di antaranya nanti yang bisa merusak kepada sumber-sumber kebaikan dan membangkitkan nafsu.